Madani melihat pembangunan lingkungan hidup, demokrasi, dan strategi anggaran adalah isu yang sangat penting ke depan. Pertama, terkait dengan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, itu kami melihat sangat mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian. Kita lihat faktanya, hutan kita menyusut, danau kita banyak yang tercemar, sungai-sungai kita juga begitu. Karena itulah, mohon didengarkan dulu. Madani menganggap bahwa kekayaan sumber daya alam ini yang kita nikmati saat ini bukan untuk dinikmati dengan aji mumpung menjabat 5 tahun, tetapi ke depan pembangunan lingkungan harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, sehingga kekayaan sumber daya alam bisa diwarisi oleh anak cucu kita ke depan. Yang kedua, tentang demokrasi. Mohon maaf kepada partai politik, saya malam ini menyampaikan kritikan yang tajam. Kualitas calon bupati dan wakil bupati dibandingkan 5 tahun yang lalu menurun. Kenapa? Karena ada pemasungan. Kami melihat politik uang lebih dominan ketimbang kualitas dan kompetensi. Yang dilihat bukan akhlaknya, kompetensinya, ilmunya, tetapi yang dilihat siapa yang kaya dan banyak uangnya. Karena itulah Madani ingin memperbaiki kondisi ini. Madani ke depan ingin membenahi ini supaya paradigma berpikir tentang kepemimpinan dan demokrasi tidak salah lagi. Kemudian tentang anggaran, prinsip dalam anggaran itulah bagaimana mencari dana sebanyak-banyaknya dan bagaimana menggunakan sebaik-baiknya. Waktu habis. Itulah yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih. Terkait dengan kebakaran lahan dan hutan, kalau hutan sih tidak ada, Pak, sudah sangat minim. Yang ada itu lahan sebenarnya. Ke depan yang kita lakukan adalah yang pertama, kita akan mengembalikan semangat Habari Nurul ke gotong royongan. Kami melihat semangat kegotong royongan di Kabupaten Kota ini sudah sangat memudar. Karena itulah salah satu cara yang efektif sebenarnya mengatasi kebakaran lahan itu adalah membangkitkan kembali semangat kegotong royongan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal kebakaran lahan ini memang kenyataannya bahwa banyak masih lahan-lahan terlantar di tempat kita. Karena itulah kepemilikan lahan, kemudian juga keterbatasan modal untuk mengelola lahan itu menjadi perhatian kita ke depan, sehingga kita akan meminimalisir lahan-lahan terlantar menjadi lahan-lahan produktif yang bernilai ekonomis. Kemudian selanjutnya kita juga akan mendorong hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan dunia usaha dengan masyarakat dengan pemerintah. Hubungan ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengatasi kebakaran lahan tidak bisa dengan mengandalkan hanya APBD saja. Hubungan yang baik, kekuatan kebersamaan itulah yang akan mengatasi segala-galanya. Itu kaitan dengan kebakaran lahan. Kemudian kaitan dengan pengelolaan tata kelola lingkungan, buruknya sanitasi, buruknya kemudian banjir di mana-mana. Kami melihat bahwa saat ini prinsip-prinsip pembangunan untuk kelestarian itu sudah diabaikan. Karena itulah ke depan penataan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan akan kita lakukan. Kita tidak bisa lagi membiarkan pengembang membangun serampangan asal ada lahan dibangun, itu tidak boleh terjadi lagi. Begitupun dengan pemodal besar asal bangun ruko tapi mengabaikan prinsip-prinsip bagaimana menjaga lingkungan, itu tidak boleh lagi terjadi. Nah, kemudian selanjutnya waktunya habis. Terima kasih. Kita beri aplaus pada para pasangan calon. Terima kasih, kita rehat sejenak. Dari sekarang. Terima kasih. Karena pertanyaannya jaminan, maka jawabannya tentu jaminan. Apa jaminannya pasangan Madani untuk mewujudkan 3 hal tadi? Tentang kelestarian lingkungan, tentang demokrasi, dan tentang penggunaan anggaran. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami diusung langsung oleh rakyat melalui pengumpulan KTP yang puluhan ribu jumlahnya. Maka
KTP yang diamanatkan kepada kami adalah amanah yang wajib kami pikul dan kami tunaikan. Karena itulah jaminannya adalah jabatan kami. Kalau memang Arsad dan Nadiansah tidak pantas memimpin di tengah jalan, silahkan mereka yang punya KTP Pulau 2000 itu datang ke tempat kami, datang ke kantor bupati dan rumah jabatan untuk menurunkan kami. Karena itulah jaminan yang satu-satunya yang bisa kami miliki. Nah, kemudian bagaimana untuk mewujudkan 3 hal itu? Yang pertama tentang lingkungan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah keniscayaan keharusan siapapun bupatinya. Kita sudah belajar banyak tentang masa lalu. Bagaimana hutan kita habis dieksploitasi habis-habisan, menyisakan tonggak-tonggak. Pemerkosaan terhadap sumber daya alam sudah tidak lagi terjadi, tidak boleh lagi terjadi ke depan. Karena itulah kami menjaga amanah ini sungguh-sungguh, dan jaminannya adalah jabatan kami. Kaitan dengan anggaran, kami bukan orang yang gila jabatan. Bagi kami hidup mulia sebagai pemimpin lebih penting ketimbang sekedar uang. Karena itulah kebocoran anggaran menjadi landasan bagaimana kita menggunakan anggaran sungguh-sungguh ke depan. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu, Pak. Cukup saja, Pak. Oh, cukup. Baik, kalau begitu. Silakan, waktu bertanya 1 menit mulai sekarang. Terima kasih. Menurut pasangan nomor 3, demokrasi di Kabupaten Kota Waringin Timur kurang berjalan begitu dengan baik, mungkin seperti itu. Menurut Anda, tapi menurut saya demokrasi di Kotim ini berjalan dengan baik, terbukti pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati ini bisa berjalan seperti ini. Dari mana Anda melangkah mengatakan partai mungkin ada yang lainnya demokrasi itu tidak baik di Kabupaten Kota Waringin Timur? Kepada pasangan nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit mulai sekarang. Terima kasih. Saya mengungkapkan pengalaman. Jadi setahun yang lalu, menjelang pendaftaran calon bupati itu ada sekelompok anak muda idealis datang ke rumah saya. Pada saat kami ingin mengadakan kegiatan debat kandidat untuk melihat mana calon-calon yang punya kompetensi yang baik, yang punya kapasitas yang baik dan ilmu yang baik. Tetapi Pak Arsad, kami tidak dibolehkan oleh oknum pejabat di Kabupaten Kotim. Bahkan senior kami menyatakan jangan dilakukan. Karena apa? Karena organisasi kalian selama ini hidup dari bantuan kami. Ini adalah bukti pemasungan demokrasi, salah satunya seperti itu. Yang kedua, fakta bahwa demokrasi belum berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip demokrasi tidak dilaksanakan dengan baik. Kita melihat kader-kader partai politik yang baik itu banyak, tetapi kenapa yang muncul bukan mereka yang berkualitas? Ini menunjukkan adalah pemasungan demokrasi. Banyak kader politik yang akhlaknya, moralitasnya baik, tetapi mereka kenapa tidak ditampilkan untuk menjadi pemimpin? Ini adalah fakta bahwa demokrasi di tempat kita tidak jalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena itulah Madani ingin melawan ini. Madani ingin mengubah keadaan ini menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan nomor 3 untuk memberi tanggapan dari 3 tanggapan tadi. Waktunya 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Saya tadi hanya mengungkapkan salah satu fakta yang terjadi dan saya alami. Kalau ada yang tersinggung, asam janar aja bahasa Banjarnya. Kemudian kembali saya ingin menyampaikan kritikan kepada kawan-kawan politisi senior maupun junior. Kita punya tanggung jawab moral yang luar biasa untuk Kabupaten Kotim ini. Ketika kita salah dalam menentukan pilihan dan siapa yang kita usung, maka kita bertanggung jawab dunia akhirat. Karena itulah ingat bahwa sesudah hidup kita ada kematian. Karena itulah jangan sampai ini menjadikan kita terjerumus dan kita bertanggung jawab ketika kelak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini yang pasti ingat. Kemudian ada keanehan yang terjadi di Kotim. Mudah-mudahan tidak terjadi di kabupaten lain. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin sekalian, ada partai politik yang mengusung calon di luar partainya, ketuanya. Mohon bisa ini, Pak. Silakan. Ini keanehan demokrasi.
Dan itu dilakukan oleh partai politik yang punya ideologi Islam. Bayangkan, saya ingin sampaikan ini, silakan saksikan pemirsa di rumah, keanehan-keanehan demokrasi ini tidak boleh terulang dan terjadi lagi di Kabupaten Kotem. Karena kita bertanggung jawab terhadap generasi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai lelucon. Kita tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai ajang kepentingan sesaat saja. Karena prinsip demokrasi adalah membawa kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Karena itulah, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Cukup waktunya. Terima kasih. Ya, hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Terima kasih atas jawaban nomor urut 1. Kami sangat menghargai, dan jawaban yang nomor 2 juga, karena itu jawaban normatif. Pertanyaan kami tadi yang untuk nomor 3 ini berkaitan dengan strategi belanja, strategi penggunaan anggaran belanja. Tetapi alhamdulillah juga dijawab, itu termasuk dengan anggaran pendapatannya. Nah, pada intinya kami sepakat dengan nomor urut 3 bahwa menyikapi strategi belanja ini adalah memang itu mengacu kepada aturan yang sudah dibuat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran belanja ini bisa optimal, bisa sasarannya begitu tepat untuk masyarakat. Nah, selama ini yang terjadi adalah adanya kebocoran anggaran belanja, terutama belanja pembangunan. Nah, ini yang perlu, kalau kami seandainya ke depan, kami akan melakukan pengawasan ini. Karena ini akan mengurangi berapapun besar dari APBD kita, belanja kita, tapi kalau terjadi kebocoran cukup besar, kita tidak menutup, ini sudah tidak menjadi rahasia, bahwa ada pungutan-pungutan yang terjadi dalam belanja pembangunan. Ini akan kita berantas, supaya ke depan belanja itu benar-benar efektif untuk pembangunan. Kualitas pembangunan akan berjalan dengan baik, akan meningkat nantinya ke depan, 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit mulai sekarang. Terima kasih. Jadi berkaitan efisien efektif. Jadi yang saya tanyakan, apa dasarnya Anda membangun Jelawat? Ini saja mungkin. Cukup, Pak. Masih ada waktu. Yang dimaksud dengan saudara bupati adalah efisien dan efektif dalam rangka penggunaan anggaran. Sudah barang tentu kita spesifik punya anggaran efektif yang diharapkan oleh masyarakat. Dan tentunya beliau mengatakan apa dasar pemikiran membangun patung jelat dan bundaran-bundaran dikaitkan dengan baik itu pendapatan asli daerah maupun dari sisi manfaat dan mudaratnya pembangunan tersebut bagi masyarakat ini. Itu sebenarnya yang menjadi titik pertanyaan dari saudara bupati. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada pasangan calon nomor 2. Waktu Anda 1,5 menit mulai sekarang. Ya, kalau untuk menanyakan apa manfaatnya kan tanyakan dengan masyarakat sendiri. Karena mungkin keluarga-keluarga para calon juga ada yang menikmati di sana walaupun calonnya tidak. Ya kan? Ini yang bisa, karena kita konsep keinginan Kabupaten Kota Waringin Timur adalah menuju Sampit kota wisata. Karena kita jangan berharap seperti contoh Kalsel dan Kaltim. Kita jangan hanya mengandalkan sumber daya alam, mau perkebunan dan pertambangan saja. Tetapi itu akan menjadi masalah. Lalu kita tidak akan lagi bisa meningkatkan PAD selain di sektor kalau berharap hanya pertambangan dan perkebunan. Lalu kita berkebijakan untuk, ini bukan saat ini, untuk 5 dan 10 tahun ke depan, agar pariwisata kita terbangun sehingga perhotelan tingkat hunian meningkat serta
warung-warung makan juga terpenuhi sehingga ekonomi akan secara menyeluruh merata bisa terangkat. Di samping itu juga dengan dengungnya Kota Waringin Utara yang akan dimekarkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur, maka kita harus dari sekarang menyiapkan sumber PAD kita, yaitu sektor pariwisata untuk Kabupaten Kota Waringin Timur, karena kebun dan tambang itu ada di wilayah utara. Apa kita mau gigit jari nanti kalau Kota Waringin Utara terbentuk? Itu jawaban saya. Silakan Pak Wakil Bupati. Iya, waktunya habis. Saya persilahkan pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi atas jawaban nomor 2. Terima Waktu kasih. Anda 1,5 menit mulai sekarang. Terima kasih. Saya pikir pemerintahan saat ini tidak paham tentang efektif dan efisien. Tidak paham apa yang dimaksud dengan skala prioritas. Saya melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana jalan-jalan yang rusak, bagaimana jembatan-jembatan yang hancur, yang tidak tersentuh oleh dana pembangunan. Karena itulah saya menganggap bahwa 5 tahun tidak paham apa yang dimaksud prioritas dan tidak paham dengan. Yang kedua, sejarah Kotim sejak datu nenek saya tidak dikenal dengan pariwisata. Yang dikenal adalah kota jasa, perdagangan, dan industri. Itu mulai zaman Datu Nini. Mulai zaman Datu Nini jarang Belanda datang ke Sampit. Jarang Jepang ke sini. Orang asing datang ke sini untuk pariwisata, yang ada untuk datang berbisnis. Buktinya ada Brensel, buktinya ada Kayu Mas, buktinya ada Meranti Mustika. Itu menunjukkan bahwa kita adalah kota dagang, kota jasa, dan kota pelabuhan. Karena itulah yang benar adalah bagaimana membenahi gerbang pelabuhan dan mengembalikan kejayaan kita sebagai kota dagang, kota industri, dan kota jasa. Itu yang benar. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit? Cukup? Ya. Silakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi atas jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2, Pak ya. Silakan. Waktunya 1,5 menit mulai sekarang. Terima kasih moderator yang saya hormati. Sebenarnya kalau pertanyaan itu, kalau saya mau menjawab, tanyalah Mohon kepada, bisa didengarkan dulu Ibu Bapak. tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Kenapa saya ikut? Haji Supriyadi ikut, kawan-kawan kami 35 orang ikut menyetujui anggaran tersebut. Jadi itu adalah mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi jangan kita melihat ke belakang, tapi marilah kita melihat ke depan. Kita ingin untuk Kabupaten Kota Waringin Timur ini dipandang oleh negeri-negeri lain dengan pembangunan yang sudah ada. Jadi kalau dikatakan bahwa sehati membangun, itu bukan sehati yang membangun, tapi itu adalah keinginan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Mohon maaf, kawan saya yang periode 2009-2014 harus bertanggung jawab, karena semua itu ikut menyetujui. Jadi sekarang ini jangan kita melihat bahwa siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Debat kita pada malam hari ini untuk menunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur apa ide-ide kita untuk ke depan. Tapi kita tidak bisa saling menyalahkan yang sudah ke belakang. Saya kira itu yang disampaikan. Waktunya habis. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Silakan pasangan nomor 4 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan nomor 2. Mohon bisa tertib Ibu Bapak semuanya. Kita dengarkan bersama. Silakan nomor 4, waktunya 1,5 menit mulai sekarang. Ya, terima kasih. Jadi memang efisien, efektif. Jadi masih banyak. Kalau memang saya menjadi bupati, yang pertama adalah masalah program jalan-jalan kita, sarana, dan perlu digarisbawahi bahwa Kotim ini bukan kota wisata. Jadi masih banyak
banyak potensi kita yang masih perlu diperhatikan dan dikembangkan. Ya, termasuk budidaya kita menanam gatah dan tekad. Tidak ada perhatian pemerintah sekalipun. Saya ingin mengatakan efektif dalam rangka penggunaan anggaran, bagaimana kita efisien mungkin dalam rangka pembelanjaan anggaran. Nah, ini perlu saya luruskan Bang Jun. Alhamdulillah, terima kasih saya diberikan kesempatan mengklarifikasi. APBD 2013 saya tidak ikut bertanggung jawab. Saya tidak tanda tangan karena 177 miliar APBD 2013 banyak program perencanaan pembangunannya tidak sesuai aturan dan ketentuan. Mungkin ini juga jadi catatan Pak Kajari maupun Pak Kapolres. APBD 2013 itu menjadi catatan khusus banyak program pembangunan tidak sesuai aturan dan ketentuan. Terima kasih. Terima kasih terkait dengan keteladanan ini. Saya ingat pesan guru saya, mantan bos saya Pak Dahlan Iskan. Kata beliau, pemimpin yang baik itu lahir dari anak buah yang baik. Sebelum menjadi pemimpin yang baik, maka jadilah anak buah yang baik dulu. Karena itulah saya memulai kebaikan itu dengan menjadi contoh bagi anak saya, menjadi contoh bagi istri saya, dan juga menjadi contoh bagi keluarga saya. Bapak Ibu sekalian, bagi kami kekuasaan adalah ladang ibadah, ladang amal. Karena itulah kami menutup akhir dari perdebatan dan debat kandidat ini dengan satu doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan pemilik langit dan bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi. Jika niat Muhammad Arsyad dan Nadiansyah tidak baik, jika ada kebusukan dalam hatinya, jika menjadi bupati hanya akan membawa mudarat, membawa kehinaan, membawa fitnah, dan tidak ada membawa kebahagiaan bagi rakyat Kabupaten Kota Timur, maka ya Allah, tutupkanlah jalannya ya Allah, tutupkan jalannya ya Allah, tutupkan jalannya bagi kami. Tetapi ya Allah, jika menjadi bupati dan wakil bupati ini adalah ladang ibadah bagi kami, membawa kemuliaan, membawa manfaat bagi orang banyak, membawa kebaikan bagi rakyat Kabupaten Kota Timur, maka ya Allah, bukakan jalannya ya Allah, lapangkan jalannya, lapangkanlah jalan ya Allah, bukakan semua hati pikiran manusia untuk bergabung mencoblos 23. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masih ada waktu. Coblos nomor 3 Muhammad Arsyad Nadiansyah, membangun desa, menata kota.